Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah kalau kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan, meskipun saat ini kita lagi diuji oleh Allah dengan sebuah makhluknya yang sangat kecil dengan ukuran nanometer sampai tidak bisa kelihatan dengan mata kasar kita, yang bernama COVID-19 atau virus corona. Mengisi waktu-waktu stay at home atau tinggal di rumah, saya ingin berbagi satu kisah motivasi, semoga bisa mengangkat semangat hidup kita. Ada seorang wanita kaya lagi mengendarai mobil malam-malam dan tiba-tiba mobilnya mogok di tengah malam, dan pada waktu itu hujan lagi turun agak deras. Namanya seorang wanita, dia mau keluar dari mobilnya takut plus hujan. Yang kedua, memang dia tidak tahu apa-apa tentang urusan mesin. Dia tinggallah di mobil sambil berharap mudah-mudahan waktu malam cepat berlalu dan dia bisa mendapatkan pertolongan. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang lewat di jalan itu mengendarai motor dan melihat mobil itu tinggal. Tiba-tiba laki-laki itu menghentikan motornya persis di depan mobil. Lalu dia mengetuk kaca mobil itu dan bertanya, "Ada apa, Bu? Bisa saya bantu?" Perempuan itu antara ragu, takut, ini penolong atau penodong. Tapi karena tidak ada pilihan lain, maka dia berkata memberanikan diri, "Mobil saya mogok, saya tidak tahu membetulkannya." "Oh ya Bu, kebetulan saya kerja di bengkel, boleh saya melihat kerusakan mobilnya?" Dengan ragu-ragu, sang perempuan ini turun dari mobil dan menyerahkan kunci mobil. Dikerjalah, sambil dikerja ternyata kalau penyakit itu sudah ketemu dengan dokternya dan obatnya, maka sembuhlah penyakit itu. Ketika kerusakan mobil itu ketemu dengan montir, dan singkat cerita mobil itu kemudian baik dan bisa nyala kembali. Dinyalakan mesinnya, ternyata bisa, dan perempuan itu kemudian berterima kasih kepada sang laki-laki. Dan tidak lupa dia berpikir, saya kira tidak cukup hanya berterima kasih. "Dek, berapa ongkosnya?" Kata laki-laki itu, "Nggak usah Bu, saya membantu dengan ikhlas, saya juga ini kebetulan sudah jalan mau pulang ke rumah." "Nggak, bilang saja berapa, saya orang kaya." "Nggak usah Bu, nggak usah dikasih saya, tapi nanti kalau Ibu melihat atau mendapati ada orang yang butuh pertolongan, cukup bantulah mereka, bantulah dia dengan seikhlasnya." Kemudian si pemuda itu menghilang jalan, meninggalkan mobil itu, dan ibu masih heran, tidak percaya, toh kok ada ya orang di zaman seperti ini yang masih punya jiwa sosial seperti itu di zaman matre, di zaman serba materialis. Sudah, sang ibu nyalakan starter mobil dan berjalan. Kemudian dalam perjalanan dia melihat ada sebuah warung kecil, dan ibu ini mampir untuk mengisi perutnya karena dari tadi belum makan. Dan setelah singgah di warung, oleh seorang pelayan memberikan handuk untuk mengeringkan rambut dan
badannya yang basah, kemudian memberikan makanan sesuai pesanan. Setelah selesai makan, si ibu kaya ini memberikan uang, dan si pelayan yang hamil itu, kebetulan pelayannya hamil, dia masuk untuk mengambil uang kecil, dan ketika pelayan itu keluar, ternyata orangnya sudah tidak ada. Perempuan itu sudah pergi, dan dia menaruh sebuah kertas di atas meja tempat tadi dia makan, dan di bawah kertas itu ada uang sebesar 10 juta rupiah. Dan di kertas itu ada tulisan, adik tidak berutang kepada saya dan siapapun. Uang ini saya sengaja titip. Saya lihat adik hamil dan pasti adik membutuhkan untuk biaya persalinan. Semoga uang ini bermanfaat. Begitu terharu si pelayan ini, dan dia menangis bahagia. Dan sesudah tutup warung, dia pun pulang ke rumah. Sampai di rumah dia mendapati suaminya sudah tertidur pulang kerja. Dikecuplah kening suaminya, karena dia tahu suaminya ini hari-hari terakhir gelisah, karena sebentar lagi saya akan melahirkan dan suami saya belum dapat uang yang cukup kalau saya melahirkan dan butuh biaya yang lebih banyak. Kemudian setelah bangun tidur, sang suami kaget, dia mendapati uang 10 juta di dekat bantalnya. Kemudian memanggil istrinya dengan panggilan keras, "Dek, dari mana kau dapatkan uang 10 juta ini? Bukan uang perusahaan kan? Bukan uang toko? Bukan hasil kejahatan?" Kata istrinya sambil tersenyum, "Bukan, Deng. Tadi malam ada orang singgah di warung, habis makan, dia langsung pergi dan meninggalkan ini dengan satu tulisan di kertas ini. Dek, engkau tidak berutang sama saya, tapi mudah-mudahan uang ini bisa berguna untuk biaya persalinanmu." "Di mana? Jam berapa?" Dijelaskan jam sekian. Bagaimana ciri-cirinya? Dia seorang perempuan, badannya kira-kira mukanya seperti ini. Betapa kagetnya, karena ternyata laki-laki ini adalah suami yang hamil ini adalah orang yang tadi membetulkan mobil sang perempuan itu di tengah jalan. Inilah rotasi kebaikan. Ketika kita menolong seseorang dengan penuh keikhlasan, kemudian tanpa mengharap apa-apa, rupanya Allah yang mengatur semuanya. Karena sesudah dia mampir di warung, dia memberikan uang, dan ternyata perempuan yang diberi uang itu adalah istri dari laki-laki yang tadi membetulkan mesin mobil perempuan yang mogok di jalan. Pemirsa di mana saja berada, jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu untuk menolong orang lain dimanapun berada. Karena Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah akan memberikan balasan. Min haitsu la yahtasib. Dari pintu, dari tempat, dari mana yang kita tidak sangka-sangka datangnya. Yang penting kita yakin bahwa Allah akan memberikan balasan apapun kebaikan yang kita lakukan, selama kita lakukan dengan ikhlas. Sekali lagi, meskipun kita stay at home, meskipun kita tinggal di rumah, tetap tebarkanlah kebaikan, lakukan kebaikan semampu kita, berikan pertolongan kepada orang sebisa kita. Yakin Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.